Kopi. Iya. Bapak minum kopi. Dasit nggak ngantuk. Susu. Gue mau susu. Seorang mengadu istrinya kepada Umar. Saat akan menginjak pintu Umar, ia mendengar istrinya yaitu Ummi Kulsum tengah membantah Umar. Lalu katanya, "Aku akan mengadukan istri akibat ia membantahku." Tetapi Umar sendiri, yaitu Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang beriman, khalifah pada masa itu, mengalami hal yang sama. Maka ia pun pulang. Tiba-tiba ia dipanggil. Kata Umar, "Ada perlu apa kemari?" Jawabannya, "Sebenarnya aku akan mengadukan keberanian istriku, tetapi istrimu juga melakukan hal yang sama. Maka sebaiknya aku pulang saja." Kata Umar, "Kami memaafkannya karena ia punya hak-hak yang harus aku penuhi, yaitu satu, karena ia benteng dinding bagiku dari api neraka hingga hatiku tentram dan jauh dari yang haram. Kedua, ia pemelihara rumahku ketika aku keluar, demikian pula pemelihara hartaku. Ketiga, ia setia mencucikan pakaianku. Keempat, ia selaku ibu rumah tangga bagi anak-anakku. Lima, ia setia memasakkan makananku dan anakku." Kemudian orang itu berkata, "Istriku juga seperti itu, maka aku pun harus memaafkan." Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Ada 4 pengeluaran harta belanja yang tidak akan dihisab di hari kiamat. 1. Belanja untuk kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Yang kedua, belanja untuk berbuka puasa. Ketiga, belanja untuk makan sahur. Keempat, belanja untuk keluarganya, yaitu anak istrinya." Sabda Nabi Muhammad SAW, ada 4 dinar, 4 macam dinar, yaitu 1 dinar yang dibelanjakan fisabilillah, kedua dinar untuk sedekah fakir dan miskin, ketiga dinar untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak.
4 dinar untuk nafkah, yaitu belanja keluarga. Dari sekian itu yang terbesar pahalanya yang dibuat nafkah keluarga. Al-Hadis. Tentang mendamaikan perselisihan dan menyelenyapkan dendam. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansori. Kenapa? Mau kopi? Ya sana di kulkas. Ada mama di belakang. Itu mama tuh. Itu mama tuh. Yo temen yo, ambil Yakul. Ini good time mau? Good time. Bukain karena bisa Kita boleh. Al-Faqih meriwayatkan dari sanadnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Berapa Pak? Orang main Rizal Nabi ya. Gorengan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh, yaitu haram bagi seorang muslim mendendam, tidak menegur sama muslimnya lebih dari 3 hari, hingga ketika berpapasan saling memalingkan mukanya, sedangkan yang mendahului uluk salam di antara keduanya adalah sangat terpuji. Al-Hadis. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan Basri. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian saling mendendam, yaitu tidak menyapa, dan jika terpaksa berbuat demikian, maka jangan melebihi 3 hari. Mama mau anak. Nasi kuning mau? Mau ikut? ikut. Ini Yakutnya ke bapak nih. Apa habis? Ma, dah habis. Ma, habis.
situ kita hati. Iya. Itu maksudnya buat bapak. Bapak taruh. Ma. Dari bawah sana. Ini jalan. Mau ikut? Ada lagi. Al-Faqih meriwayatkan dari sanadnya Hasan Al-Basri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendendam atau tidak tegur sapa, dan jika ia terpaksa berbuat demikian, maka jangan melebihi 3 hari. Jika keduanya mati masih dalam pendendaman, saling tidak menegur, maka tidak akan berkumpul di surga atau tidak bersama di surga. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hamba-hamba Allah yang akan diberi mimbar cahaya kelak di kiamat. Mereka bukan para nabi atau syuhada, bahkan para nabi dan syuhada menginginkannya. Tanya sahabat, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Maka jawabnya, mereka adalah orang-orang yang saling membina kasih sayang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap Senin dan Kamis pintu surga dibuka, lalu setiap orang yang tidak syirik diampuni dosanya, kecuali yang tetap berselisih dengan saudara sesama muslimnya. Diserukan, tunggulah hingga keduanya damai, dan ketika amal mereka yang tetap berselisih dinaikkan, maka ditolak. Al-Hadis dari Abu Umamah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika malam nisfu Syaban, ampunan Allah dicurahkan kepada masyarakat bumi kecuali yang tidak diampuni, yaitu orang-orang kafir dan yang tengah berselisih sesama kawan muslim. Al-Faqih dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan Allah turun ke bumi ialah perintahnya seperti firman-Nya, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Artinya, maka Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka duga sebelumnya, yakni hukum dan siksanya menimpa orang kafir. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis di atas ialah ampunannya dicurahkan kepada masyarakat dunia yang muslim dan tidak dalam keadaan saling mendendam atau berselisih. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 orang yang sholatnya tidak diterima, yaitu 1, istri yang tengah membuat marah suaminya; 2, pembantu atau hamba pelayan yang tengah melarikan diri dari tuan atau majikannya; 3, orang yang mendendam sesama muslim melebihi 3 hari; 4, peminum tetap meminum arak, minuman keras; 5, seorang pemimpin yang dibenci masyarakatnya, yaitu imam yang tidak disenangi jamaahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, suatu amal yang sangat utama melebihi puasa, sholat, dan sedekah ialah mendamaikan orang-orang yang berselisih ketika mereka saling memutuskan hubungan tali
persaudaraan. Kata seorang sahabat, orang yang tidak mampu melakukan 8 perkara, maka lakukanlah 8 perkara lainnya. Setimpal pahalanya, yaitu 1 jika tidak mampu bangun malam, yaitu tahajud karena dikalahkan oleh tidur, maka di siang harinya jangan berbuat maksiat. Yang kedua, jika tidak berpuasa sunnah, maka peliharalah lisannya dari perkataan jorok, keji, dan yang menyakiti orang. Ketiga, jika tidak mampu berlaku seperti ulama, maka hendaklah senang berpikir. 4, jika tidak sanggup berperang fisabilillah, maka hendaklah berperang melawan setan. Jika tidak mampu bersedekah harta, maka hendaklah mengajarkan ilmu agamanya kepada orang lain. 6, jika tidak mampu beribadah haji, maka hendaklah aktif melakukan sholat Jumat secara rutin atau terus-menerus. 7, jika tidak melakukan ibadah, maka hendaklah mendamaikan perselisihan di antara mereka yang tengah bersengketaan di antara manusia. 8, jika mau meraih derajat wali abdal dalam beribadah dan beramal, maka tekanlah dadanya dan berlegah hatilah kepada kawannya seperti kepada dirinya sendiri, yaitu rela. Kata Ali bin Husain, ketika manusia terdahulu dan terakhir sudah berkumpul, maka diseru, mana orang-orang yang ahli keutamaan, berbuat amal baik. Lalu mereka merasa demikian bangkit menuju surga. Para malaikat menyambut kedatangan mereka seraya bertanya, mau kemana? Jawabnya, menuju surga. Sebelum dihisab, ya, lalu siapakah sebenarnya kalian? Jawab, kami ahli keutamaan. Apa kelebihan keutamaan kalian di dunia? Jawabnya, ketika kami disakiti atau diganggu orang, kami memaafkannya. Dan ketika diejek, dihina, dan diolok-olok, digoblokkan orang, kami tetap berlaku sabar. Seru malaikat, masuklah kalian ke surga. Sebaik-baik pahala orang yang beramal. Kemudian datang seruan kedua, mana orang-orang yang sabar? Mereka yang merasa bersabar bangkit menuju surga. Ketika malaikat bertanya, mau kemana kalian? Jawabnya, menuju surga. Sebelum dihisab, jawabnya, siapa sebenarnya kalian? Jawabnya, kami adalah orang-orang yang berlaku sabar. Apa bukti kesabaran kalian? Jawab kami, selalu berbakti atau taat dan sabar menahan nafsu bermaksiat. Seru para malaikat, masuklah dalam surga. Sebaik-baik pahalanya orang yang beramal. Kemudian datang seruan ketiga, mana para tetangga Allah? Mereka yang merasa demikian bangkit menuju surga. Ketika malaikat bertanya, mau kemana? Jawabannya, Mas, menuju surga. Sebelum dihisab, ya, siapakah sebenarnya kalian itu? Jawabannya, kami para tetangga Allah di dunia. Apa buktinya? Kami hidup saling mencintai di antara sesama muslim karena Allah. Seru para malaikat, masuklah kalian ke surga. Sebaik-baik pahalanya orang beramal. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari kiamat Allah berfirman, mendekatlah orang-orang yang dulu berkasih sayang dengan sesama muslimnya, semata hanya karena Allah, demi keagungan dan kemenanganku saat itu.
Aku menaungi mereka di bawah naungan arsiku, di saat tiada naungan kecuali naunganku. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berjalanlah sejauh 1 mil demi menengok orang sakit, atau 2 mil demi mempercepat persahabatan yang berdasarkan karena Allah atau ikhlas, atau 3 mil demi mendamaikan yang tengah berselisih di antara 2 orang. Kata sahabat Anas radhiyallahu anhu, orang yang mendamaikan di antara 2 orang yang tengah berselisih, maka Allah membalas setiap kalimat yang diucapkan sebesar pahala memerdekakan budak. Kata Abu Bakar Al-Waraq, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya demi menyeru manusia kepada Allah, kembali kepada Allah, dan menuntut mereka 4 hal, yaitu 1 hati, 2 lidah, 3 anggota badan, dan 4 akhlak. Dan setiapnya dituntut melakukan 2 hal pekerjaan, yaitu yang ganda. 1 hati dituntut mengagungkan Allah dan kasih sayang sesama manusia, makhluk. 2 lidah, mulut dituntut agar zikir sepanjang hidupnya dan bersikap ramah terhadap sesamanya. 3, anggota badan dituntut agar beribadah dan menolong sesamanya. 4, akhlak, budi dituntut agar rela menerima hukuman Allah dan bergaul baik dengan sesamanya, serta sabar menghadapi penderitaan akibat disakiti atau diganggu mereka. Lanjut. Riwayat Sahal Abu Sholih dari Atha bin Yazid dari Tamim Ad-Dari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, camkanlah bahwa agama adalah nasihat. Diulang 3 kali, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, Rasulnya, dan kitabnya, atau untuk para pemimpin orang beriman, mereka yang beriman pada umumnya. Al-Faqih dalam ulasannya menjelaskan, 1, nasihat untuk Allah, maksudnya agar beriman kepada Allah dan tidak syirik kepadanya, melakukan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta menyeru manusia melakukan hal yang sama. 2, nasihat untuk Rasulnya, maksudnya mengikuti dan menyerukan manusia melakukan ajaran yang disampaikan olehnya berupa Islam. 3, nasihat untuk kitabnya, maksudnya meyakini dan mempelajari serta mengamalkan isi kandungannya. Nasihat untuk para pemimpin, yaitu ulama, maksudnya menyebarluaskan ajaran Islam berupa tuntunan Rasul. Nasihat untuk orang beriman pada umumnya, maksudnya mencintai mereka di antara sesama kita seperti pada diri sendiri dan menjalin hubungan baik, bergaul dengan mereka, tidak masa bodoh dan tidak mendendam di antara sesama. Sahabat Nabi yaitu Ali bin Abu Thalib berkata, setengah dari faktor penyebab diampuninya dosa oleh Allah yaitu membuat gembira hati orang Islam. Setengah dari faktor penyebab diampuninya dosa yaitu membuat gembira hati seorang muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak dianggap berdusta
orang yang berkata dusta dengan tujuan mendamaikan di antara mereka yang tengah berselisih hingga berhasil sukses saling berkata dan berlaku baik. Jadi orang yang berbohong tapi tujuannya untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, ini dibolehkan, maksudnya itu. Mendamaikan di antara manusia yang tengah berselisih adalah suatu cabang dari kenabian, dan sebaliknya yang menanam benih permusuhan atau memporak-pondakan persahabatan di antara sesama manusia adalah merupakan cabang sihir. Di antara ilmu sihir ini cabangnya adalah membuat permusuhan di antara manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terbesar pahalanya kelak di hari kiamat, ialah orang yang banyak diambil manfaatnya, memanfaatkan dirinya oleh masyarakat umum dunia dan muqarrab, yaitu yang dekat dengan Allah, ialah orang-orang yang senang mendamaikan di antara sesama manusia yang tengah bermusuhan, berselisih atau bersalah paham. Lanjut. Tentang mendekati penguasa. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda al-ulama'u umana'u rusuli malam yukhalitu sultana walam yadkhulu fi dunya wa idakhalatu sultana wa dakhalu fi dunya wa qad khanu rasula fa'tasiluhum wahdaruhum. Artinya ulama adalah penerus perjuangan para rasul selama tidak menjilat penguasa dan tidak terjerumus dalam urusan dunia semata. Tapi jika mereka berbuat demikian, pasti menyalahi ajaran Rasul atau setidaknya kurang perhatian dalam melaksanakan tugas. Maka jika demikian, padanya hindarilah dan berhati-hatilah terhadap mereka. Cukup sekian, tinggal sarapan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dom 10. Terima kasih.